Oke, kita bergabung kembali bersama channel Kiel Travel dan Ovator. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua, baik pelanggan-pelanggan Kiel Travel dan mereka semua yang masih mau menjadi pelanggan kami. Kami siap untuk membantu dan kami akan memberikan dalam video ini mengenai informasi seputaran persyaratan untuk penerbangan terupdate sampai di bulan September tahun 2021 ini. Dan saat ini saya dapat informasi juga dari pihak maskapai bahwa setiap orang yang melakukan perjalanan di luar Pulau Jawa dan Bali harus melakukan tes swab PCR. Dan swab PCR itu ada yang sering bertanya nih, teman-teman semua, bagi pelanggan Kiel Travel tuh ada yang tanya sampai bingung mereka melakukan penerbangan ini gimana, saya ini mau PCR kapan katanya. Terus ada masa berlakunya kan, PCR dulu sempat 14 hari, terus PCR swab itu ada yang sampai 7 hari, terus diperkecil lagi 3 hari, terus sekarang akhirnya diperkecil lagi sampai sekarang di bulan September 2021 itu PCR swab hanya berlaku 2 kali 24 jam, dimulai dari awal sampel itu diambil. Nah saat ini saya akan menjelaskan ya, biar nggak banyak yang tanya-tanya lagi, biar mereka bisa melihat video ini, tutorial ini. Seperti apa sih swab PCR itu, masa berlakunya kapan dan sampai kapan itu terupdate saat ini. Dan di sini ada sebuah rekaman teman-teman yang dari maskapai nih, dari maskapai Citilink nih. Saya minta informasi mengenai jadwal tiket. Teman-teman bisa dengar? Ya. Angka 9. Ya. Whiskey November. Baik. Pak Agus, di sini untuk kode bookingnya saya konfirmasi ulang ya Pak. Kode bookingnya di Echo Golf India angka 9 Whiskey November. Penerbangannya rute dari mana, tujuan kemana Pak Agus? Dari Palembang ke Jakarta. Baik. Penumpang di tiketnya atas nama siapa Pak? Atas nama Stevi. Baik. Sebelumnya terima kasih informasinya Pak Agus. Saya konfirmasi ulang ya Pak. Penerbangan di tiket tersebut untuk penerbangan 1 kali jalan yang akan terbang di hari Kamis tanggal 5 Agustus dengan keberangkatan dari Palembang menuju Cengkareng ini pada pukul 11.45, tibanya 12.55. Penumpangnya ada 4 orang, salah satunya atas nama salah satunya atas nama Ibu Stevi Kusoi ya. Bapak itu. Mohon maaf, saya ralat. Ya betul sekali, ini atas nama Bapak Stevi Kusoi ya. Baik ya, ini Pak Agus, saya coba bantu cek histori tiketnya terlebih dahulu ya Pak. Apakah ada perubahan atau tidak? Mohon ditunggu Pak Agus. Baik. Terima kasih telah bersedia untuk menunggu Pak. Terima kasih telah bersedia untuk menunggu Pak. Ini jika saya bantu pengecekan Pak Agus, penerbangan ini statusnya masih on schedule Pak, tidak ada perubahan jadwal dari pihak maskapai. Dan jika saya bantu pengecekan untuk historis 1 minggu sebelumnya, ini kondisinya penerbangannya on schedule Pak. Artinya tidak ada pembatalan dari pihak maskapai, begitu Pak Agus. Oh, nggak ada masalah ya? Iya, betul sekali. Tetapi memang kondisinya karena pemerintah memperpanjang adanya kebijakan PPKM darurat Pak Agus, maka di sini untuk penumpang yang terbang juga harus menyesuaikan dari kebijakan yang berlaku. Kalau untuk per saat ini, pemerintah memang belum menerbitkan Bapak untuk surat edaran yang terbaru syarat terbangnya menggunakan apa saja yang dibutuhkan. Tetapi, jika pemerintah belum mengeluarkan surat edaran, maka dari pihak maskapai masih memberlakukan sama, yaitu harus ada yang pertama PCR test yang dilakukan dalam waktu 2 kali 24 jam pengambilan sampel sebelum penerbangannya. Kemudian harus ada sertifikat vaksin minimal dari dosis yang pertama ya. Mau tanya tuh, kalau
Ya. PCR itu kan waktunya, masa berlakunya 2 kali 24 jam. Betul. Nah, kalau misalkan penumpang ini melakukan PCR tanggal 4 contohnya, tanggal 4 keluarnya nanti kan tanggal 5, tanggal 5 kan, tanggal 3 atau tanggal 4 kan PCR-nya. Iya. Nah terus keluarnya tanggal 5 misalkan, tanggal 4, penerbangan ini tanggal 5 ya? Iya tanggal 5. Baik. Berarti tanggal 4. Nah tanggal 4 itu misalkan sudah keluar PCR-nya, surat PCR. Nah itu berlaku sampai kapan? Tanggal 6 bisa dipakai nggak pagi? Kalau misalnya untuk PCR Pak Agus, saat ini yang dijadikan acuan bukan sejak diterbitkan Pak, melainkan sejak Bapak melakukan tes, itu sudah dihitung perhitungan dari PCR tadi. Contohnya saya buatkan simulasi. Jika Bapak Agus misalnya melakukan PCR-nya hari ini jam 12 siang ya, jam 12 siang dan baru terbit tanggal 4 misalnya jam 12 siang juga. Maka hari ini jam 12 siang ke besok tanggal 4 pukul 12 siang, ini dihitung 1 kali 24 jam Pak PCR-nya. Sedangkan ke tanggal 5 jam 12 siang, itu sudah dihitung 2 kali 24 jam. Sehingga kalau misalnya Pak Agus ingin melakukan perjalanan kembali, maka di sini wajib melakukan PCR kembali Pak Agus. Betul. Dan sebelumnya mohon maaf Pak, kalau saya bantu cek, di tiket ini ada penumpang anak-anak ya, usianya kurang lebih 4 tahun ya? Iya benar, kalau satu keluarga. Iya. Selama periode PPKM darurat ini memang tidak diizinkan Pak untuk melakukan perjalanan, tidak disarankan. Namun kalau misalnya Bapak Agus, memang surat edarannya belum keluar Pak Agus ya, maksudnya bisa atau tidaknya, tetapi jika melihat dari kondisi sebelumnya Pak, ini tidak diizinkan untuk penerbangan Pak Agus. Namun jika kondisi Pak Agus ini kepentingannya memang sifatnya emergensi, maka Bapak harus mengkonfirmasi pertama kali ini ke KKP bandara Pak yang ada di Palembang, bandara keberangkatan. Apakah dengan kondisi kepentingan Pak Agus, anak usia tersebut 4 tahun diperbolehkan ikut dalam penerbangan tersebut atau tidak? Kalau misalnya dari KKP bandara menginformasikan boleh, maka dari Bapak Agus silakan bisa melakukan penerbangan karena dari pihak maskapai akan mengikuti. Tetapi untuk anak tersebut ini harus melampirkan PCR Pak Agus. Iya betul. Jadi nggak perlu nggak bisa surat kesehatan gitu dokter? Tidak bisa Pak Agus. Selama periode PPKM semuanya wajib PCR tanpa terkecuali adalah bayi Pak. Bayi pun wajib PCR kalau ingin terbang. Baik, Pak. Ya, saat ini apakah sudah jelas, Pak? Mau tanya lagi sih? Saya masih bingung. Boleh, silakan. Jadi, kalau misalkan ini vaksin nih, tentang vaksin. Kalau misalkan orang itu ada... Oke, itu aja informasinya. Itu di rekaman selanjutnya tentang vaksin. Saya sudah jabarin tentang vaksin itu di video sebelumnya. Jadi, intinya di sana bahwa di surat swab PCR itu banyak yang tanya, kira-kira kapan sih bisa dipakai dan kapan masa berlakunya, dan banyak yang ada yang bilang berlakunya tuh 2 kali 24 jam. Jadi misalkan nih saya periksa hari ini tanggal 9 contohnya, hari ini tanggal 9 jam 7 misalnya, jam 7 pagi tanggal 9, nanti masa berlakunya bisa tanggal 13 sampai sampai jam 7. Saya bilang itu salah. Ya. Jadi yang benar tuh seperti ini. Jadi misalkan contohnya nih tanggal 10 aja lah. Tanggal 10 saat ini tanggal 11 ini contohnya. Tanggal 11 tadi jam 7 saya melakukan ambil sampel untuk melakukan PCR. Nanti pasti biasanya 1 kali 24 jam itu baru keluar hasilnya. Nanti paginya besok jam 1 itu sepaginya besok jam 7 atau jam 6 biasanya keluar hasilnya itu sudah dihitung 1 kali 24 jam. Ingat ya,
sudah dihitung 1 kali 24 jam. Jadi masa berlaku surat swab PCR itu masih 1 kali 24 jam lagi. Jadi misalkan kita periksa tanggal 11 jam 7, nanti tanggal 12 baru keluar hasil, nanti tanggal 13 jam 7 pagi itu masa berlakunya habis. Jadi kalau misalkan untuk melakukan perjalanan, ada baiknya melihat jadwal dulu, jadwal jam keberangkatan di rute penerbangan itu. Makanya konfirmasi terlebih dahulu atau melihat-lihat dulu kalau misalkan mau membeli tiket di rute yang mau dituju. Di situ ada jam berapa yang berangkat atau gimana, atau dia sering ada pembatalan atau tidak, itu pokoknya harus dilihat dulu jeli. Karena ya mau nggak mau agak ribet sih untuk mengenai tentang surat PCR ini, swab PCR. Karena kita bingung juga kalau misalkan kita beli tiket dulu, terus kita melakukan swab PCR, misalkan hasil PCR kita hasilnya positif, mau tidak mau kita kan tidak bisa terbang tuh. Nah, tiket kita mau tidak mau kita harus refund atau kita batalin atau rubah jadwal. Nah, kalau biasanya ada kebijakan tertentu. Kalau dulu ada kebijakan kalau kita merubah atau reschedule, diperubah ke tempat yang lain, itu bisa di tanggal yang lain bisa, tapi tidak memakai biaya. Ada yang seperti itu dulu pernah ngalami, tapi sekarang tetap masih ada biaya, teman-teman, masih ada biaya. Itu pun berapa persen dari harga tiket. Nggak terlalu mahal sih, nggak biasanya yang normal gitu, biaya normal, tapi ya tetap ada biaya. Terus misalkan kalau refund katanya 100% full. Memang dahulu memang awal-awal corona itu 100% full masuk di refund. Tapi sekarang ada yang katanya potongan lah atau apa. Jadi tidak 100%. Ada yang kembali 85, ada yang 90, 95, bahkan ada yang kembali cuma 70%. Bahkan kalau ada ketentuan, mereka mempunyai ketentuan sekarang, ada yang hanya 50% kembalian dari uang refund walaupun dia terkena papar COVID. Ya, kita serba salah dan serba bingung. Jadi ya saya kasih alternatif seperti ini saja. Kalau misalkan walaupun memang resikonya tiket yang kita beli itu akan lebih naik harganya dari biasanya. Misalkan harganya 1.500.000, dia kalau mendekati seperti itu kan karena tiket emergency, biasanya tiket-tiket yang mepet kayak gitu, pasti pihak maskapai berani untuk menjual harga yang mahal. Saya sering sekali mengalami seperti itu, dan pelanggan juga banyak yang mengalami seperti itu, dan saya juga bingung untuk saat ini, karena mau gimana lagi, peraturannya seperti itu, harus melampirkan swab PCR, jadi dia harus melampirkan itu dulu baru beli tiket. Ya ada problema sih kalau misalkan kita membeli tiket dulu, misalkan contohnya hasil positif, kita harus refund. Nah, refund itu nggak langsung uang itu kita dapat. Uang itu bisa prosesnya lama. Jadi uang itu bisa kita dapat jadi mau nggak mau kalau kita misalkan mau beli tiket yang baru, kita harus mengeluarkan uang yang baru lagi, karena tiket yang di refund yang masih itu masih lama, masih yang kita dapat. Itu bisa sampai, biasanya kalau dulu cuma 7 hari 15 hari itu sudah keluar hasilnya, tapi saat ini bisa sampai 1 bulan, 2 bulan, bahkan sampai 3 bulan pernah ngalami. Dan itu tidak dihitung hari, maksudnya bukan hari, selalu hari itu dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Jadi hari yang dihitung itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu tidak dihitung. Itu bisa dikatakan hari libur. Jadi dia pasti mengatakan seperti ini, uang refund akan diterima 30 hari sampai 60 hari jam kerja, tidak dihitung Sabtu dan Minggu. Ya lumayan lama sih, tapi ya problema juga kan. Tapi kalau misalkan kita membeli tiket dulu, kita save web PCR dulu, nunggu hasil. Nah, setelah hasilnya negatif, baru kita pesan tiket pesawat. Nah, itu problemnya juga. Ada yang harganya naik, ya cuman nggak selisih, cuma 100-200. Ada yang biasanya selisihnya itu luar biasa, sampai 1 juta. Bayangin saja. Tapi biasanya
Kalau biasanya seperti itu saya kasih alternatif. Ya kami bisa kasih lah alternatif yang lain. Kalau misalkan mesan di KL Travel, kami kasih alternatif seperti ini, nanti bisa seperti ini, harganya lebih murah. Tapi ya ada resikonya, tapi ya ada kelebihannya gitu. Tapi kalau misalkan beli sendiri, saya yakin orang itu beli misalkan di bandara atau di mana, harganya itu dari 1 juta, kayak seperti kemarin tuh. Ada pernah terjadi pelanggan KL Travel, jadi dia mau beli, mau setelah hasil swab, saya bilang saya terserah mau gimana, yang pasti saya ngikut aja, mau beli dulu atau mau beli nanti waktu hasil swab PCR keluar tidak apa-apa. Tapi saya anjurkan beli aja, karena saya sering melihat rute ini pihak maskapai bisa menaikkan harga 2 kali lipat. Jadi harga 1,5 atau 1,6, dia bisa kasih harga 4 juta atau 3 juta lebih satu tiket. Bayangin saja. Itu bisa terjadi. Dan mereka bisa kasih harga seperti itu. Biasanya satu bangkunya tinggal beberapa bangku. Jadi tinggal penuh aja dan dia berani untuk menjual harga tiket mahal. Jadi ya kalau misalkan masalahnya kalau masa berlaku swab PCR itu kan hanya sebatas 2 kali 24 jam. 1 kali 24 jam sudah kepotong melalui keluar hasil. Jadi tinggal 1 kali 24 jam besoknya. Jadi mau nggak mau besoknya itu harus berangkat. Kalau nunggu nanti besoknya kembali, dia harus PCR ulang. Makanya seperti itu, serba salah dan serba bingung. Tapi ya semuanya ya kita harus mengikuti prosedur yang ada, karena ya mau nggak mau kita harus berangkat, harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi itulah tutorial mengenai bagaimana kita memesan tiket melalui swab PCR. Swab PCR itu masa berlakunya seperti apa, dan banyak yang tanya. Teman-teman bisa melihat dan membaca, mendengar di video ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua yang akan melakukan perjalanan di masa PPKM pandemi ini. Tetap jaga kesehatan semuanya, tetap memakai protokol kesehatan, memakai masker dimanapun Anda berada, dan selalu cuci tangan di air yang bersih. Kalau saya biasanya mengantongi cuci tangan, dan selalu memakai masker. Oke, salam sehat dari kami KL Travel, yang selalu berharap semuanya sehat-sehat. Terima kasih sudah bergabung di channel KL Travel. Ditunggu kembali setiap video-video selanjutnya, dan kami siap untuk memberikan informasi yang terupdate saat ini. Terima kasih. Bye-bye.